Kalau mau berkah, cari ilmu. Ya, terutama di pagi hari kita udah mengawalinya dengan belajar bersama. Insya Allah barokah. Ikhwani rahimakumullah, dan kita akan belajar kitab Mukhtarul Hadits Syarif. Ya, karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Semoga Allah Ta'ala memberikan beliau umur yang panjang dalam kesehatan, dalam kebaikan, dalam keselamatan. Amin Allahumma amin. Kumpulan hadis-hadis yang mulia terdiri dari 59 hadis. Insya Allah satu hari kita belajar 2 hadis. Ya, belajar 2 hadis, kita akan pelajari kalimat per kalimat, terjemahannya dan maknanya, dan kita akan bersama-sama menghafalkannya. Ya, bersama-sama menghafalkannya. Bagaimana caranya? Nanti saya akan baca hadisnya kemudian ditirukan. Ya, setelah itu kita akan terjemahkan. Dan jangan khawatir, selesai dari pengajian di episode demi episode, maka hadis yang dibaca bersama tadi sudah kita siapkan potongan video khusus untuk menghafal, ya. Potongan video khusus untuk menghafal. Sehingga dengan mudah baik di jalan, di kantor, ya di rumah, kita bisa mengajak keluarga kita, teman kita, sahabat kita untuk bersama-sama menghafalkannya. Ya, bersama-sama menghafalkannya. Ikhwani rahimakumullah. Kita akan memulai dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari kitab Mukhtarul Hadits Syarif, yaitu hadis tentang niat. Sebelum kita mulai membahas isi hadisnya, mari kita niatkan untuk menghafalkannya. Niat menghafalkannya dan nanti menyampaikannya kepada yang lain. Mari kita bersama-sama membacanya. Insyaallah barokah buat semuanya. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca ucapan Nabi Muhammad SAW. Lidah kita mengucapkan yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berkata qala Rasulullah SAW, berkata Nabi Muhammad SAW, maka saat itu kita menjadi penerus suara Nabi Muhammad SAW. Telinga yang mendengar suara kita menjadi mulia. Karena apa? Karena kita lagi berbicara mewakili Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di antara adabnya para ulama ketika membaca hadis, meninggikan suara, membacanya dengan suara keras. Tujuannya apa? Agar jangan sampai ada suara yang ketika itu mungkin ada yang lagi berbicara, jangan sampai suaranya orang lain mengalahkan suara Nabi Muhammad SAW. Karena saat seorang bacakan hadis, sejatinya sebetulnya yang berbicara adalah Nabi Muhammad SAW, hanya saja meminjam lidah kita, meminjam lisan kita. Kemudian adabnya kita mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah diam dan mendengarkan. Kenapa? Karena kita lagi mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita abaikan, maka seakan-akan kita mengabaikan, na'udzubillah min dzalik, Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang tadi kita baca adalah huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW. Lebih dari 1400 tahun. Lebih dari 1400 tahun kalimat ini sampai ke telinga kita. Dan kita sedang menjalankan amanat Nabi Muhammad SAW. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kalau kita udah mau duduk mengajak keluarga kita membaca hadis ini saja, tanpa tahu maknanya, tanpa tahu artinya, tanpa membahasnya, sekedar membacanya, barokah turun. Kalau kita berkumpul bersama anak kita, pasangan hidup kita, yuk kita baca sabda Nabi Muhammad SAW. 1 hari 1, itu sudah luar biasa. Itu sudah suatu anugerah dari Allah Ta'ala untuk kita yang nikmatnya mengalahkan dunia dan segala isinya. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita awali dengan basmalah. Semua kegiatan yang baik, awali dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadis disebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang baik yang kalau berbuat kita
membutuhkan berpikir, ada proses berpikirnya, tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Makanya dibiasakan ya. Dibiasakan baca bismillah. Kalau nggak diawali bismillah, fahuwa aqta, dia terputus. Terputus apa? Barokahnya terputus. Bayangkan ya, orang mau makan nggak baca bismillah, makannya nggak ada barokahnya. Orang mau minum nggak baca bismillah, minumnya nggak ada barokahnya. Orang mau berangkat kerja nggak baca bismillah, berangkat kerjanya nggak ada barokahnya. Orang mau suatu perbuatan yang baik nggak baca bismillah, perbuatannya nggak ada berkahnya. Kalau udah nggak ada berkahnya, tidak akan tumbuh. Karena al-barakah an-numu, yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang tumbuh. Kalau ilmu berkah, ilmunya akan tumbuh manfaatnya, tumbuh pengamalannya, ya tumbuh. Terus akan menjadi ranting-ranting yang mengeluarkan daun-daun yang rindang, yang menaungi. Itu kalau suatu barokah. Karena itu ikhwani rahimakumullah, para ulama selalu mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, iktidaan bil kitab wa sunnah. Mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran 30 juz, awalnya surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah. Rasul artinya utusan. Bersabda, qala telah berkata kalau Nabi yang berkata, terjemahan Indonesianya bersabda. Telah bersabda utusannya Allah, Rasulnya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Yang pertama, innama artinya sesungguhnya. Kemudian al-a'mal jamak daripada amal. Jamak daripada amal. Amila ya'malu amalan. Ya, artinya beramal. Kalau satu amal, kalau banyak a'mal. Innama sesungguhnya al-a'mal amal-amal. Ya, bukan satu amal. Sesungguhnya amal-amal. Nah, amal yang mana ini? Amal yang dimaksud adalah al-a'mal as-solihah. Amal-amal yang baik. Sesungguhnya amal-amal yang baik bin niat. Di sini artinya bergantung. An-niyat jamak daripada an-niyah. Niat jamak niyah. Bin niat artinya bergantung dari niat-niatnya. Innama al-a'malu bin niyati. Sesungguhnya amal-amal baik itu bergantung daripada niatnya. Apa yang bergantung daripada niatnya? Bergantung daripada niat di sini adalah besar kecilnya pahala, sah tidaknya ya amal tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala bergantung dari niatnya. Amal soleh. Tapi kalau amal salah, amal yang nggak soleh, amal maksiat, nggak bergantung niatnya. Mau diniatin buruk ya tetap buruk, mau diniatin baik ya tetap buruk. Tidak bisa amal salah, ya amal maksiat jadi soleh gara-gara niat yang baik, tidak bisa. Orang zina mau niatnya baik, yang tidak bisa. Orang mencuri niatnya baik, tidak bisa. Tetap dia berdosa. Tidak bisa perbuatan yang haram menjadi halal karena niat yang baik. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Tidak ada sesuatu yang haram jadi halal karena niat yang baik. Ya, tidak ada. Tetapi sesuatu yang halal bisa menjadi haram karena niat yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama dan sesungguhnya likulli untuk setiap. Nah, setiap sesuatu. Li untuk kulli sesuatu. Innama likulli sesungguhnya untuk setiap sesuatu. Imri'in seseorang ya. Imri'in seseorang manawa. Ma apa-apa nawa yang dia niatkan. Kalau kita terjemahkan secara umum, innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, sesuai apa-apa yang dia niatkan. Ma di sini menunjukkan bahwasanya niat itu bisa banyak. Kalau niatnya dia itu ada 10 dalam satu amal, dia akan mendapatkan 10 pahala. Bergantung niatnya tersebut. Misal, orang mau ke pasar, niat cari ilmu. Kan di pasar bisa sambil cari ilmu. Orang ke pasar, niatnya mau memberikan salam kepada orang muslim yang dia temui. Orang ke pasar,
niatnya mau mencari nafkah. Orang ke pasar, niatnya mau menyenangkan muslim nanti yang ditemui. Orang ke pasar, niatnya mau memberi pertolongan pada orang yang butuh pertolongan. Maka setiap langkahnya sepanjang jalan menuju pasar, dia mendapatkan pahala sesuai niatnya tersebut. Ya, sesuai niatnya tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Ini keunggulan orang yang paham tentang ilmu. Kalau dia paham ilmu, maka langkahnya itu bisa diniati dengan niat yang banyak, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar. Selama ini mungkin kita kehilangan pahala yang besar karena kita nggak mau berniat. Ya, nggak mau berniat. Saya pengen ngapain ya? Saya ini ke pasar mau ngapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu tiap hari ke pasar. Ya, tiap hari ke pasar. Tetapi beliau punya niat tersendiri. Ya, niat tersendiri beliau ke pasar itu diantaranya adalah beliau ingin mendapatkan pahala membaca doa masuk pasar. Ingin mendapatkan pahala baca doa masuk pasar. Di antaranya itu dari sekian banyak niat. Karena orang yang ke pasar membaca doa masuk pasar, dia mendapatkan alfi hasanah, mendapatkan 1 juta kebaikan. Ya, mendapatkan 1 juta kebaikan. Kalau dia masuk pasar baca doa tersebut, kemudian dia dihapuskan darinya 1 juta keburukan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pedagang, boleh pebisnis. Tapi salah satu niatnya ke pasar adalah untuk itu. Dari sekian banyak niat. Kemudian seorang ulama, Syekh Ahmad Ali Makarim, yang hidup sekitar 150 tahun yang lalu di Yaman, di kota Sewon, rahimahullah. Beliau tiap kali mau keluar dari rumahnya, bahkan waktu itu buat papan tulis gitu, dengan kondisi di masa itu, beliau tulis, setiap mau keluar, saya niat keluar dari rumah, nomor 1, untuk mencari rezeki yang halal. Nomor 2, untuk memberi salam kepada muslim yang saya temui, dan seterusnya, dan seterusnya. Hasilnya apa? Karena tiap hari seperti itu, saat meninggal dunia, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang lantang. Ya, dengan suara yang lantang. Bukan lagi mengucapkan, tapi dengan suara yang keras. Dengan suara yang mantap dan suara yang lantang. Karena apa? Karena tiap langkahnya diisi dengan niat yang baik. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah